الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak pimpinan dan seluruh jajaran sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai kita melaksanakan satu kewajiban, yakni melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, kemudian kita ini sementara juga dalam melaksanakan satu kewajiban, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Setelah kita melaksanakan salat zuhur yang merupakan kewajiban, maka ada lagi kewajiban yang kita tunaikan pada hari ini, yakni kuntum. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi kita semua termasuk saya, menuntut ilmu itu masih merupakan suatu kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan ada ibadah yang kita lakukan. Ada yang namanya ibadah wajib, yakni tadi salat sudah kita tunaikan, puasa juga kita sementara melaksanakan berpuasa, maka ini kewajiban. Tetapi selain itu ada ibadah sunnah yang kita umat Islam ini dianjurkan juga untuk melaksanakannya. Apa itu? Yang pertama, salat tarawih. Salat tarawih ini juga sebenarnya masuk dalam salat lain, karena salat tarawih itu dikerjakan pada malam hari. Kecuali ada orang yang mengerjakan tahajud di siang hari, tidak masuk salat lain. Tapi karena dikerjakan pada malam hari setelah selesai salat isya, maka itu juga dikategorikan sebagai salat lain. Cuma perbedaannya, ada yang melaksanakan di awal malam, itulah yang dikenal dengan salat tarawih. Ada yang tetap melaksanakan di tengah malam, seperti yang biasa kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Jadi salat lain atau salat tengah malam itu dalam bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan tetap ada yang kita laksanakan. Tapi salat tarawih ini cuma khusus berada di dalam bulan suci Ramadan. Nah, apa alasannya sampai salat tarawih itu dikategorikan juga sebagai salat lain yang saya sudah katakan tadi dilaksanakan pada malam hari? Karena tidak semua manusia atau tidak semua kita ini sanggup bangun tengah malam untuk mengerjakan salat lain atau salat tengah malam. Maka tidak diabaikan ini yang namanya amalan, diberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan pada awal malam. Yang menjadi pertanyaan, banyak orang mengatakan, Ustaz, salat witir itu kan salat penutup. Bagaimana nih penempatannya ini? Di mana posisinya? Posisinya boleh dilakukan setelah selesai salat tarawih, boleh dilakukan nanti
tengah malam setelah kita salat lain ditutup dengan witir. Karena hadis juga mengatakan begini, la witrani fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Dan kita tidak boleh melakukan salat witir dua kali dalam satu malam. Kalau kita ikut tarawih di masjid, kita tutup dengan witir. Sebentar kita pulang tidur, terbangun kita untuk lakukan tengah malam, silahkan salat lain, salat tengah malam, tapi tidak usah ditutup dengan witir karena sudah tadi. Kalau memang kita merasa bahwa saya kok setiap malam selama ini sanggup bangun tengah malam melaksanakan salat lain, ya nanti boleh selesai tarawih mundur ke belakang, nanti selesai mengerjakan salat tengah malam baru ditutup dengan witir. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita ada yang ngatur itu. Sekarang kalau kalian akan timbul pertanyaan, itu salat tarawih itu adakah dasar hukumnya? Dasar hukumnya terdapat dalam kitab Bulughul Maram, hadis sahih yang tertera di dalam Bulughul Maram. Di situ hadisnya saya mau sampaikan, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah yang diridhai Allah atasnya. Aisyah ini adalah istrinya Rasulullah. Dia yang tahu persis gerak-geriknya Rasulullah dan apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ini hadis dari Aisyah. Jadi kalau hadis itu dari Aisyah, dari Abu Hurairah, itu semua hadis sahih, tidak boleh disangkal karena ini hadis sahih semua. Dikeluarkan dalam kitab Bulughul Maram tadi. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah yang diridhai Allah atasnya, qalat, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan salat di masjid. Yauma wa hadana Ramadan, yang pada waktu itu bertepatan bulan suci Ramadan. Jadi bertepatan bulan suci Ramadan, Rasulullah mengerjakan salat sunnah. Belum diberi nama tarawih, baru mengerjakan salat sunnah kok saja. Nah, karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu, maka semua sahabat pada waktu itu ikut kepada Rasulullah. Jadi yang sempat hari malam itu semua ikut di belakang Rasulullah, berjamaah dengan Rasulullah. Summa lailatul qabilah, kemudian pada malam berikutnya fakasuran nas, tambah banyak orang yang ikut berjamaah. Kenapa begitu? Karena setelah semalam bersama dengan Rasulullah mengerjakan, siangnya mereka saling memberitakan. Andaikan kita bahasa lepasnya mereka, kenapa tidak datang tadi malam? Memangnya kenapa sih? Kita kerja, kita mengerjakan salat sunnah bersama dengan Rasulullah di masjid. Oh ya, kalau itu sebentar malam kita rapi-rapi. Mereka saling memberitakan, semakin banyak orang yang datang di masjid ikut berjamaah. Summa lailatas salisa, kemudian pada malam yang ketiga itu, falam yakhruj ilaihim, Rasulullah tidak keluar lagi menjumpai mereka. Karena rumahnya Rasulullah itu bersampingan dengan masjid. Jadi beliau cuma melihat melalui jendela. Tambah banyak orang budak sampai keluar. Tapi Rasulullah tidak turun lagi. Setelah Rasulullah tidak turun lagi, terjadilah beberapa kelompok. Ada yang bikin salat berjamaah di sana, dia tunjuk satu imam. Ada juga lakukan di sini, dia tunjuk satu imam. Ada yang malah pulang ke rumah untuk tetap melanjutkan yang namanya salat tengah malam. Ya.
Jadi begitu sebenarnya kronologisnya. Nah, falamma asbaha qala, nanti pada subuh hari Rasulullah bersabda, beliau berkata, jadi selesai salat subuh, katakan Rasulullah memimpin salat subuh. Selesai salat subuh, Rasulullah berdiri. Kondisi jamaah belum ada yang lagi bergerak. Jadi waktu zaman Rasulullah itu, bapak ibu-ibu, jamaah tidak ada yang bergerak sebelum Rasulullah bergerak dari tempatnya, berdiri, kemudian mereka juga berdiri baru keluar dari masjid. Itu waktu Rasulullah. Sekarang ini ya, terjadi pergeseran, banyak sekali kejadian. Baru imam bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersih saf pertama. Ada juga yang makanya dia ambil di saf pertama, begitu imam salam langsung dia berdiri di belakang semua orang yang sementara duduk bersih, keluar dari masjid. Padahal etikanya itu kalau sudah tidak mau berzikir, tidak mau lagi berdoa, tenang saja duduk pada posisinya. Nanti orang buat baru berdiri juga keluar. Tapi kalau memang merasa mau cepat-cepat ada urusan yang penting, jangan ambil saf di belakangnya imam, tapi di belakang sedikit. Jadi begitu selesai salam kan bebas hambatan untuk keluar di pintu. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi falamma asbaha qala, nanti pada subuh hari itu Rasulullah berkata, falam yamna'ni minal khuruji, sengaja saya tidak keluar semalam menjumpai kalian. Inni qad khasyitu an tufrada alaikum, karena sesungguhnya aku ini takut, kata Nabi, jangan sampai apa yang kita kerjakan ini dijadikan wajib oleh Allah. Begitu bijaksananya Rasulullah, ya. Kalau beliau sudah tahu yang 5 kali semalam saja ini banyak umatnya yang berat mengerjakan, malah ada umatnya yang tidak mengerjakan sama sekali. Bagaimana kalau turun ayat lagi, karena semua yang disukai oleh Nabi itu waktu beliau masih hidup tidak menutup kemungkinan akan turun ayat yang memerintahkan bahwa yang kau kerjakan itu dijadikan perintah wajib. Begitu bijaksananya Rasulullah, tidak mau memberatkan umatnya, sehingga beliau tidak melanjutkan 1 bulan penuh untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid. Bapak Ibu sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika beliau meninggal itu barulah salat sunnah ini diberi nama salat tarawih. Tapi insyaallah nanti pertemuan berikutnya kalau masih ada kesempatan saya mengisi, insyaallah baru kita lanjutkan kembali kapankah diberi nama salat tarawih dan bagaimana sebenarnya itu salat tarawih. Yang jelas kita melaksanakan puasa pada hari ini. Saya tutup dengan sebuah hadis atau sebuah keterangan mengatakan as-siyamu wal Qur'an yushaffa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kemudian nanti. Berarti selain kita berpuasa, kita gunakan kesempatan untuk baca-baca Quran. Kalau tidak bisa satu juz 1 hari, sekurang-kurangnya setiap selesai kita salat, bacalah Al-Quran biar 1 lembar saja. Itu untuk melengkapi kita punya puasa Ramadan. Sekira itu dulu yang saya sampaikan. Hadanallahu ya jemaah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.